Namun kalau modelnya Habib Rizik yang sudah ada justifikasi dari Robito Alam Islaminya, ya masuk dalam urutan yang bisa dikategorikan keturunan Rasulullah, ya kenapa kalian jadi buruk sangka yang lain-lain itu? Ngapain kalian ini dibayar siapa gitu loh? Itu yang saya maksud di balik ini adalah mereka itu melakukan begal nasab istilahnya, karena mungkin ada bayaran tertentu, mungkin ada agenda terselubung, mungkin untuk mengacaukan situasi yang mana umat Islam pecah belah. Itu intinya. Ini gaya Fir'aun. Gaya Firaun ya? Gaya Firaun, karena apa? Ada dalam surat Al-Qasas. Saya kira close teman-teman, saudaraku, mau kelompok A, mau kelompok B tentang nasab ini sudahi, tutup. Kalian jangan terjebak dengan politik Firaun yang ditiru oleh rejim Jokowi sekarang. Allahu Akbar. Disebut juga, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, ini tentang polemik nasab yang akhir-akhir ini cenderung panas di masyarakat nih Bang. Pandangan Abang gimana? Nasab para habaib. Yes. Oke, kita nggak boleh ngarang-ngarang. Iya. Terus semaunya kita gitu loh. Jadi dalam pengertian ini dasar berpikir kita harus berdalil. Yes. Dalilnya Al-Hujarat ayat 11, 12, 13. Bacakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Itu ayat 11-nya. Artinya dulu dong. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu ayat 11-nya. Ayat 12. Ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah ma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah pada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. 13-nya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya ayat 13-nya ya itu. Iya.
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, tapi ini bisa menjadi dasar berpikir di dalam kita bertindak atau sput, istilah saya. Apa itu? Sput itu sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad. Itu yang disebut hadis. Hadis sebenarnya itu sput, sifatnya, pikirannya, ucapannya, tindakannya dari Rasul itu terukur dan terkodifikasi dengan baik. Dalam konteks perebutan gagasan atau perebutan kepentingan dan lain sebagainya yang berkembang sekarang ini dikaitkan dengan nasab, bahkan ada yang disebut begal nasab. Iya, betul. Ya, itu menurut saya semuanya terjebak ke dalam ayat tadi. Pertama sudah dibilang oleh Allah, jangan kamu berprasangka buruk, jangan kamu menggunjing satu sama lain. Boleh jadi yang kamu guncingkan itu lebih baik dari kamu. Nah, jadi yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di sisi Allah tuh yang takwa. Nggak ada urusannya nasab di sini. Namun kalau modelnya Habibina Habib Rizik yang sudah ada justifikasi dari Robito Alam Islaminya, ya, masuk dalam urutan yang bisa dikategorikan keturunan Rasulullah, ya kenapa kalian jadi buruk sangka yang lain-lain itu? Ngapain kalian ini dibayar siapa gitu loh. Nah, itu yang saya maksud di balik ini adalah mereka-mereka itu melakukan begal nasab istilahnya, karena mungkin ada bayaran tertentu, mungkin ada agenda terselubung, mungkin untuk mengacaukan situasi yang mana umat Islam pecah belah. Itu intinya. Ini gaya Fir'aun. Gaya Firaun ya? Gaya Firaun, karena apa? Ada dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas. Surat ke-28 ayat 4. Coba baca poin-poin penting. 28 supaya kita tahu 4. rejim ini ngikutin betul pola Firaun. Jadi bukan sekedar politik PKI gaya baru. Ya. Firaun udah 3.500 tahun lalu dipakai sampai sekarang. Bagaimana nggak jadulnya luar biasa? Coba baca. Ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'ai yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi. 1. Dan menjadikan penduduknya berpecah belah. 2. Dia menindas segolongan dari 3. mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki atau membunuh, gitu. Ya, mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Diskriminatif. 5. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ke-6 kerusakan. 39 ya. Cepat. Ayat 39-nya. Okay. Jadi ada 6 poin gaya politik dari Firaun. 1 sewenang-wenang, 2 pecah belah, 3 menindas, 4 membunuh, 5 berbuat kerusakan dan melakukan diskriminatif. Ke-6-nya. Sekarang yang ke-7-nya apa? Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. 39-nya, dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, itu jelas sekali, nggak ada tafsir jelas. Firaun berserta bala tentaranya
berlaku sombong kepada rakyat kita ini semuanya, pada rakyatnya dulu. Nah sekarang siapa Firaunnya gitu loh, siapa bala tentaranya? Siapa itu? Ya nggak perlu disebut siapa. Kalau orang cerdas ya tahu lah. Ya. Maka kalian jangan kayak Firaun gitu. Kalau disebut Firaun marah, ya. Padahal kalau kelakuan kalian kayak Firaun. Aina, saya ingatkan, inilah pecah belah. Ini pecah belah. Jangan lagi ada begal nasab dan lain. Biarlah kalau ujungnya misalnya Habib Rizik gak bener karena merasa keturunan dari Rasulullah, dia ada pertanggungjawaban akhiratnya nanti. Bukan lu pada bikin proses-proses, lu begal lebih baik dari mereka. Tuh. Tadi udah dibilang, dan yang mulia di sisi Allah bukan keturunan begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Apa yang takwa itu? Yang menjaga iman Islamnya dan akhlaknya untuk taat tunduk patuh kepada Allah. Itu yang dimuliakan si Allah, bukan turunan raja, bukan turunan nabi, enggak ada itu. Kalau mau pakai Quran, ini bukan kata Egy Sujana, Egy mah nggak penting, Ustadz bukan, ulama bukan, tapi saya mengutip Quran boleh dong. Betul. Ya kalau harus saya, dong seorang muslim kok. Terus salah saya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Saya kira close teman-teman, saudaraku, mau kelompok A, mau kelompok B tentang nasab ini sudahi, tutup. Kalian jangan terjebak dengan politik Firaun yang ditiru oleh rejim Jokowi sekarang. Allahu Akbar. Disebut juga, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.